Shalom saudaraku. Hari ini kita ada di hari yang keberapa tahun ini? Hari keempat. Berarti masih sisa 361 hari. 361 hari yang akan kita jalani, akan kita masuk dan menempuh waktu 361 hari ke depan. Apa mimpi kita untuk menjalani 361 hari ke depan? Setelah kita ada di hari yang keempat di tahun yang baru. Rencangan-rencangan kita, mimpi-mimpi besar kita, cita-cita kita, bagaimana kita bisa pastikan bahwa kita menjalani dalam sisa 361 tahun, satu hari ini, di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna sesungguhnya, dan bagaimana keberadaan kita dalam keberserahan kita kepada Tuhan supaya kita sukses, kita berhasil dalam menjalani waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita baca sama-sama Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Kemudian siapkan Efesus 5 ayat 15 dan 16. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan kemudian Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Kita belajar dari dua bagian firman Tuhan ini, apa yang Allah rindukan bagi kita semua untuk memasuki dan menjalani tahun yang sementara kita ada di penghujung, di awal ini. Kita baca dengan suara yang tegas firman Tuhan. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Efesus 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Untuk segala sesuatu ada masanya. Sukses, gagal, semuanya ada waktu. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Karena itu, kata Paulus dalam firman kepada jemaat di Efesus, karena segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kita tidak tahu 361 hari ke depan seperti apa suasananya, cuacanya, keberadaan kita di hari-hari ke depan. Tapi firman Allah mengajarkan kita bahwa semua ada waktu. Tapi rencana Allah bagi setiap orang percaya adalah apapun keadaannya, dalam menjalani 361 hari ke depan, apapun keadaannya, dalam waktu yang Tuhan berikan kepada kita, pastikan hari ini bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang berhasil dalam menjalani 361 hari ke depan. Cuma satu tepuk tangan, tidak apa-apa. Yang penting beriman kepada Allah. Tidak masalah. Yang penting beriman, percaya bahwa kerinduan Allah bagi setiap kita, kerinduan Tuhan bagi setiap saudara dan saya adalah semua kita harus berhasil. Dalam 1 tahun kita jalani, harus berhasil dalam apapun yang kita rancangkan, dalam apapun yang kita mimpikan, harus kita berhasil. Amin. Dalam waktu yang Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. 2 Tawari 26 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 2 Tawari 26 ayat 4 dan ayat yang kelima.
Wow. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya ulangi. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. 361 tahun 1 hari ke depan. Selama kita mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. 361 hari ke depan. Ada kepastian bahwa selama kita mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu yang kita kerjakan pasti berhasil. Selama kita cari Tuhan, semua yang kita lakukan pasti berhasil. Itu kepastian yang Allah janjikan. Dan itulah kerinduan Allah bagi saudara dan saya untuk berhasil dalam menjalani setiap hidup yang kita tapaki hari ke hari. Betapa hebat Tuhan kita. Makanya berfirman kepada Yosua ketika sudah dipercayakan untuk memimpin umat itu dalam perjalanan menggantikan Musa masuk ke tanah perjanjian. Dia berkata dalam Yosua 1 ayat 8, supaya Yosua berhasil, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian engkau akan beruntung dan perjalananmu akan berhasil. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan kapan? Renungkan kapan? Siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman yang tertulis di dalamnya. Sebab hanya dengan demikian kita beruntung dan berhasil. Untuk waktu-waktu yang kita tepati, kita jalani. Keberhasilan terjadi ketika kita terikat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan oleh firman-Nya yang bekerja di dalam kita, oleh Roh-Nya yang kudus yang tinggal di dalam kita. Dalam setiap waktu yang Tuhan berikan dengan begitu indah kepada setiap kita untuk menjalaninya. Amin. Usia berumur 16 tahun ketika ia diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan 52 tahun ia berkuasa di Yerusalem, memerintah bangsa itu. 52 tahun. 16 tahun dia berumur, jadi raja, memerintah 52 tahun, berarti 68 tahun. Selama 52 tahun dan usia dia 68 tahun, sukses dia nikmati, keberhasilan dia nikmati, kerajaannya kokoh, peperangan dia mengalami kemenangan, tentaranya begitu kuat di seluruh bangsa. Tidak ada yang lebih hebat daripada tentara Israel yang dipimpin oleh Yosua ketika menjadi raja. Seluruh peperangan dia menang atasnya selama 52 tahun. Tetapi sangat disayangkan, saudara perhatikan baik. Sangat disayangkan. Selama 52 tahun dia berhasil. Tapi ketika baca ayat yang ke-16, dia menjadi kaya, menjadi hebat. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-16, baca ayat 16. Menjadi peringatan untuk kita semua. Menjadi perhatian untuk kita semua. Untuk kita belajar bagaimana orang yang berhasil dan bagaimana sudah berhasil tapi kemudian jatuh dan gagal. Ya. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-16. Baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, ia melakukan hal yang merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, ia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat 17.
Tetapi Imam Asy'ariyah mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Terus mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanya imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal itu." Terus, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran. Terus Imam kepala Asy'ariyah dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tula kepadanya. Sampai situ dulu. Begitu dia merasa sukses, berhasil 52 tahun, merasa kuat, merasa sudah hebat, merasa tidak ada yang menandingi saya, mapan kehidupannya, dan dia mencoba tinggi hati, sombong, merasa sudah bisa. Dia mencoba dalam kejatuhan, sombong dan tinggi hati. Dia merasa bisa untuk melakukan apa saja. Dalam kondisi itu dia masuk ke bait kudus, ruang kudus, untuk membakar mezbah. Dan para imam melihat ini hal yang tidak benar. Sudah tidak setia lagi. Baru coba-coba masuk ruang kudus. Diusir keluar. Kena tulah Tuhan. Dan selanjutnya Alkitab mencatat, ketika itu terjadi, sementara amarahnya meluap, dia lempar bokor pembakaran. Kusta muncul di dahinya. Dan semua imam menyaksikan. Waktu dia berhasil, karena dia takut Tuhan. Waktu dia sombong, tinggi hati, kena kusta. Pengajaran untuk kita adalah, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepada selama ia dekat, dan engkau tetap berhasil ketika Tuhan diutamakan, Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, maka kita pasti berhasil. Itu di dalam janji kekekalan hari ini untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya. Itu harus kita setia melakukannya, dan jangan pernah karena sudah merasa sedikit berhasil, sudah merasa sedikit perubahan terjadi karena campur tangan Tuhan dalam menjawab doa permohonan kita, dan kita merasa sudah agak sedikit baik, sedikit perubahan, lalu kita mulai pelan-pelan mencoba tinggalkan Tuhan. Hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Kalau sudah mengalami keberhasilan campur tangan Tuhan, lalu kita mencoba untuk menjauh, memundur daripada Tuhan, berhati-hati di situ. Kenapa? Akan kena kusta. Dan kusta adalah penyakit yang harus disingkirkan dari semua orang. Harus dipisahkan dari semua orang. Dikucilkan. Dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita belajar bahwa 361 hari ke depan kita harus setia sampai akhir. Amin. Kalau mau berhasil, setia sampai akhir. Bilang sama-sama, setia sampai akhir. Karena itu, supaya kau berhasil, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya, sebab hanya dengan demikian engkau akan beruntung dan perjalananmu akan berhasil. Keberhasilan kita tergantung keterikatan kita dengan Tuhan, keterhubungan kita dengan Tuhan. Saya suka katakan bahwa keberhasilan kita tergantung frekuensi kita tetap ada pada frekuensinya Allah. Amin. Jangan keluar frekuensi, kamu akan dapatkan suasana yang lain, karena itu bukan frekuensinya Tuhan.
Frekuensi Tuhan adalah firman kebenarannya yang kita hidup dan melakukan di dalamnya. Amin. Dan waktu itu sangat menentukan. Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Amin. Kalau begitu dalam waktu yang kita jalani ke depan, perhatikanlah setiap hari, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, orang yang keras kepala, orang yang masa bodoh, orang yang tidak pusing, menganggap biasa-biasa saja. Jangan, tapi orang yang arif dan bijaksana. Artinya, Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Amin. Tuhan adalah pusat kehidupan saya. Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup saya. Kalau itu kita menjadi pilihan kita, maka pastikan kita pasti berhasil. Amin. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Sekuat apapun kita. Tapi dalam hari-hari yang jahat yang kita tapaki, tanpa Tuhan kita tidak bisa melalui. Tanpa Tuhan kita bisa menghadapi. Tapi apapun hari-hari yang jahat, ketika Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, jangan takut. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Suasana boleh berubah, boleh kacau, boleh keras, boleh sukar, tapi segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Itu firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Haleluya. Semua orang pasti mau berhasil. Itu pasti. Amin. Semua orang pasti mau berhasil. Dan ingat baik, dalam waktu yang kita tapaki, ingat, hidup ini terbuat dari waktu. Bilang hidup terbuat dari waktu. Ya. Karena itu pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan banyak buang-buang waktu. Bilang kiri kanan, jangan banyak buang-buang waktu. Sebab seluruh masa depanmu dan masa depan saya ada di dalam waktu. Amin. Seluruh masa depan kita ada di dalam waktu yang 361 hari ke depan itu. Ada di dalam waktu. Masa hidup kita, masa depan kita, keberhasilan kita ada di dalam waktu itu. Waktu yang kita tak pakai setiap hari. Itu keberhasilan kita ada di dalam waktu itu. Waktu diciptakan, disiapkan Tuhan untuk kita ada di situ. Dan kita berhasil di situ. Bagaimana kita bijak untuk menggunakan waktu itu dengan baik. Amin. Coba senyum kiri kanan dulu. Jadi hidup kita adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan waktu. Hidup manusia tidak bisa dipisahkan dengan waktu. Betul? Iya. Ada waktu kita tidur, ada waktu kita bangun, ada waktu kita kerja, ada waktu kita istirahat, tidak dipisahkan dengan waktu. Amin. Ya. Dan waktu itu yang membuat kita hidup dan berhasil atau gagal. Tergantung bagaimana kita menyikapi untuk meresponi waktu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Tuhan memberikan kepada kita waktu, kesempatan setiap hari untuk menata hidup ini di dalam keberhasilan yang kita rindukan, kita rancangkan untuk berhasil ke depan. Itu Tuhan tidak pernah rancangkan yang jahat. Tuhan rancangkan ialah yang terbaik, yang berhasil, yang mempermuliakan Tuhan. Itu Tuhan rancangkan semua bagi kita. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita bagi setiap kita yang percaya kepadanya.
Amin. Tuhan tidak pernah rancang yang jahat. Tuhan berikan kepada kita waktu. Jam dinding yang di sana, di dalamnya ada baterai. Selama baterai itu ada di dalam jam dinding itu dan belum habis masanya atau belum swak istilahnya, jam itu akan berjalan terus tanpa henti. Tidak stop. Amin. Demikian pun saudara dan saya. Napas hidup kita adalah milik Tuhan yang Tuhan berikan. Selama napas ini masih ada, selama roh Allah masih berdiam di dalam kita, kita akan tetap hidup. Karena roh Kristus, roh Allah ada di dalam setiap kita. Tapi ketika roh Allah meninggalkan kita, ketika kita tidak hidup dalam roh Allah yang memimpin kita pada kehidupan untuk mencapai keberhasilan, maka ada kepastian kita gagal, bahkan mati rohani, dan kemudian jasmaninya menyusul saja. Amin. Masih tangkap dengan baik? Baru 20 menit. Lebih kurang. Haleluya. Masih segar? Semua rindu berhasil? Bilang kiri kanan, gunakan waktu yang ada baik. Waktu di dalam bahasa Yunani artinya exagorazo. Dalam pengertian bahasa Yunani, exagorazo. Exagorazo itu artinya tebuslah, bayarlah, lunasilah, supaya kita berhasil. Waktu yang terbuang, waktu yang terhilang, karena kita sia-siakan waktu itu, maka Alkitab mengajarkan kita, kalau waktumu sudah terbuang, habiskan untuk nonton atau sosmed sekian jam, bayar, tebus. Waktumu habis karena main game 2 jam, 3 jam, 1 hari, tebus. Waktumu habis cerita yang tidak penting, tebus waktu itu. Waktumu habis untuk hal-hal yang sia-sia, tebus exagorazo, lunasi, bayarlah. Untuk apa? Untuk berhasil. Untuk berhasil. Untuk apa? Untuk pulih dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk kembali terjalin hubungan yang indah dan mesra dengan Allah Pencipta yang berjanji, selama engkau setia pada firman, mencari Tuhan, selama engkau mencari Tuhan, Allah membuat segala usahamu berhasil. Jadi ketika waktu terbuang, mari bayar, lunasi, tebus waktu itu. Amin. Ada yang pernah berpikir seperti itu, sehingga sederhananya begini. Begitu satu hari dia tidak baca firman, begitu satu hari dia lupa berdoa atau tergesa-gesa dan tidak berdoa, dan begitu dia ingat, waduh, saya hari ini belum baca firman, hari ini saya belum berdoa, saya harus baca firman, saya harus berdoa, saya harus kembali minta ampun, saya harus melakukan apa yang Tuhan mau, saya mau cari Tuhan kembali. Ada? Berapa banyak angkat tangan? Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan mau itu terus berlangsung, dan kalau itu berlangsung berarti kasih Tuhan tetap ada di dalam kita. Tuhan masih mengasihi kita. Tetapi kalau kita ingat tapi kemudian kita masa bodoh, kemudian kita lalai saja, kita tidak peduli, berhati-hati. Firman Tuhan di awal tahun, hati-hati. Kalau sudah pada titik itu, hati-hati. 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 Jangan sampai kita sia-siakan waktu, dan waktu itu kita tenggelam di dalam dosa dan kehancuran, seperti apa yang dialami oleh Uzia. Kusta menimpa kehidupannya. Perhatikan baik. Sudah saya jelaskan. Exagorazo. Tebus. Kenapa penting waktu? Setiap kehidupan waktu. Dalam definisi bahasa Indonesia memberikan definisi dalam kamus besar, waktu adalah rangkaian saat terjadinya proses atau kejadian. Apa yang kita lakukan pada saat kita lakukan itu
Setiap detik menit yang kita lakukan, itulah rangkaian saat terjadinya proses yang kita lakukan. Baikkah? Tidak baikkah? Benarkah? Tidakkah? Itu adalah proses terjadinya satu kejadian. Itu kamus bahasa Indonesia. Jadi waktu adalah pencatat tercepat. Bilang waktu itu pencatat tercepat untuk segala keadaan manusia dan alam. Waktu adalah pencatat tercepat untuk keadaan manusia dan alam. Gempa bumi terjadi di Sumatera, seluruh dunia sudah tahu dalam waktu detik dan menit yang sama. Betul? Betul? Waktu mencatat. Waktu mencatat. Berapa korban? Waktu mencatat. Apa keadaannya? Banjirnya? Waktu mencatat. Tidak ada orang yang tahu. Waktu mencatat. Waktu mencatat. Itu seperti satu kamera raksasa yang ada di surga, yang ada di atas, dan melihat segala situasi kehidupan manusia, dan waktu dapat mencatat segala langkah hidup saudara dan saya, baik atau buruk, jahat atau tidak. Waktu mencatat detik, menit, jam secara cepat, tepat, akurat, dan tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Waktu mencatat sebuah keadaan kita tanpa salah. Kita bisa lupa, kita bisa sangkali, tetapi waktu mencatat kejadian-kejadian kita itu tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Itu sebabnya mengawali tahun ini, gunakan waktu yang baik. Karena detik menit apapun yang kita lakukan, kita bisa sangkali, kita bisa katakan tidak, tetapi waktu tidak pernah berdusta dan tidak pernah salah atas semua yang kita lakukan. Baik terhadap hidup kita manusia, tapi juga terhadap alam. Waktu yang cepat, tepat, dan akurat, dan tidak pernah salah. Makanya Alkitab katakan, gunakanlah waktu yang ada, karena waktu ini jahat. Dan waktu bisa mencatat segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini. Dan yang pasti bagi kita belajar hari ini adalah bahwa untuk itu, pergunakan waktu ini dengan baik, karena kita harus berhasil. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Luar biasa kekasih Tuhan. Belajar setia untuk ketika setiap hari ada waktu yang terbuang. Cepat tebus dan bayar. Lunasi waktu. 24 jam setiap hari. Kalau kita pernah melakukan itu, kembali untuk tebus dan bayar waktu itu. Ada di hadirat Tuhan. Baca firman. Berapa banyak masih setia baca firman sampai hari ini? Cuma 11 orang. Haleluya. Baca setiap hari. Satu hari cuma 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Baca. Apa susahnya? Baca firman. Tidak sampai 15 menit sudah berapa pasal habis. Tapi kalau handphone 2 jam, 3 jam. Satu hari. Pagi, siang, malam, tengah malam, hampir siang. Handphone terus. Taruh di pinggir kepala. Lalu firman Tuhan bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkan itu siang dan malam. Handphone bikin kita berhasil? Atau gagal? Bisa gagal ikut Tuhan gara-gara handphone. Nanti saya sembahyang lewat online saja. Saya sembahyang ikut sosmed saja. Lalu sembahyang ikut sosmed sambil makan pisang goreng, sambil isap rokok, sambil goyang-goyang kaki, ikut sosmed dan sembahyang. Bisa? Fokusnya di mana? Di Tuhan atau terbagi? Jadi 2 Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang, jangan kamu punya 2 Tuhan. Kalau punya 2 Tuhan, pasti satu sayang, pasti satu tidak disayangi, satu disayangi. Amin. Nah, mari kita fokus untuk hanya Tuhan saja. Haleluya. Yang fokus untuk hanya Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Ya. Paulus kirim surat kepada jemaat di Efesus untuk pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat.
Pergunakan waktu yang ada karena hari ini jahat. Tujuan Paulus bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang belajar setia kepada Tuhan. Maka dia berhati-hati untuk tulis surat kepada jemaat Efesus. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Paulus takut. Jangan-jangan jemaat Efesus, jemaat yang katanya mengasihi Tuhan, jemaat yang menghormati Tuhan, jemaat yang mengutamakan Tuhan, disebut anak-anak Tuhan, tetapi hidup di dalam ketidakbenaran. Itu tujuannya. Tujuan. Kenapa Paulus tulis surat? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jangan-jangan Paulus bilang, jangan-jangan kamu beribadah, tapi kelakuanmu di luar ibadah yang kau lakukan. Jangan-jangan kau baca firman, tapi kelakuanmu tidak sama dengan firman. Itu maksudnya. Amin. Bisa tangkap sampai di sini? Jadi ketika kita belajar firman, harus kita ikuti firman. Ketika kita dengar firman, harus kita belajar sama dengan apa yang firman katakan. Itu yang Paulus maksudkan. Jangan seperti orang bodoh. Orang bebal, jangan kamu bodoh. Jangan bebal, tapi harus arif dan bijaksana. Jadi kalau beribadah kepada Tuhan, sudah serahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati, maka hidupmu harus sejalan dengan firman Tuhan. Perkataan harus sama dengan tindakan. Itu yang Paulus maksudkan. Amin. Haleluya. Dengan demikian, maka saudara dan saya berpegang teguh pada janji firman Tuhan. Kita menjadi orang pilihan yang hari ini menerima pesan Tuhan bahwa kita harus berhasil. Bilang kiri kanan, kau harus berhasil. Saya juga pasti berhasil menjalani tahun ini. Semakin turun. Bukannya semakin naik, tapi semakin turun bahasa suaranya. Harus dengan tegas, keras, tindakan profetik. Hari ini saya punya komitmen bahwa saya pasti berhasil dalam menjalani tahun ini. Saya pasti berhasil. Saya pasti sukses karena yang utama bagi saya lah Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya yang berkuasa itu akan menuntun saya dan saya ada di dalamnya untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan sesuai dengan janji Tuhan. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kalau hari ini cari Tuhan, berhasil. Kalau besok cari, berhasil ke tidak? Kemarin sudah berhasil. Pasti hari ini sama dengan kemarin. Kemarin cari Tuhan. Hari ini tidak. Hari ini cari Tuhan, besok tidak. Setiap hari cari Tuhan. Amin. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah siang dan malam setiap hari. Setiap hari. Maka yang terjadi ialah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Itu janji Tuhan. Kalau firman di dalam kita, dan kita dalam firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya, pasti berhasil.